wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Papa harap Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran online setiap harinya. Baiklah Ananda, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini diberikan kemudahan dan juga kelancaran tentunya. Baiklah Nanda, pada pagi hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita di pembelajaran 2, subtema 1, tema 7. Pada pembelajaran kedua ini, kita lihat di sini, di dekat rumah Ali ada kolam renang. Hampir setiap hari Minggu, Ali bersama teman-temannya bermain di kolam renang. Hari ini mereka asik bermain menjaring ikan. Mereka bermain di kolam yang dangkal. Dalam permainan menjaring ikan, terdapat gerakan berjalan di air. Nah, di sini ya, pada hari Minggu, hampir setiap hari Minggu, Ali dan teman-temannya berenang bersama-sama ya, bermain di kolam renang. Mereka melakukan permainan menjaring ikan. Nah, di dalam permainan menjaring ikan itu, ya, terdapat gerakan berjalan di air. Nah, apakah Ananda semuanya di rumah sudah pernah ya melakukan permainan ini? Atau jika belum, mungkin ada yang sudah pernah berenang di kolam renang lalu melakukan gerakan berjalan di air. Nah, ya, pada saat berjalan di air itu tidak sama halnya dengan berjalan kita seperti biasa. Karena tentu ya saat kita menggerakkan kaki akan terasa lebih berat karena adanya air ya. Jadi kita berjalan di dalam air. Nah, setelah bermain menjaring ikan, Ali dan teman-temannya duduk di tepi kolam. Ali bercerita tentang dongeng ular dan tikus. Nah, di sini ada cerita tentang kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Di sebuah gurun pasir hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus. Sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Lalu sang ular berkata, "Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu. Hei ular, berusahalah dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa." Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Ular pun berkata, "Hai tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyangkapmu." Tikus segera terbangun dari tidurnya sambil berpura-pura menguap. Ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Tikus berkata, "Tunggu dulu ular, sahabatku, kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini. Tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati." Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungi nasihat dari tikus. "Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri?" kata ular bertanya kepada tikus. "Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih baik dan lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku kau hanya akan hidup sendiri?" Lalu ular mengangguk tanda mengerti. Ular berkata, "Baiklah kalau begitu, maafkan aku." Tikus pun memaafkan ular, mereka tersenyum bahagia kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Nah, dalam cerita ini ya terlihat bahwa kecerdikan tikus itu akhirnya membawa kebaikan untuk mereka berdua ya, untuk tikus dan juga si ular. Dia pada saat genting pun ya, pada saat tersudutkan dia masih bisa memutar otaknya untuk mencari akal. Bagaimana caranya supaya lepas dari mangsa si ular ini. Nah,
Sekarang kita lanjutkan pembelajarannya di pembelajaran 3, ya, silaturahmi keluarga. Mari amati kegiatan Siti berikut. Di rumah Siti sedang diadakan acara silaturahmi keluarga. Silaturahmi keluarga diadakan setiap bulan. Suasana silaturahmi menandakan kebersamaan dalam keluarga. Semua hidup rukun. Nah, kita lihat di sini ya, bahwa keluarga Siti itu sedang berkumpul ya, bersilaturahmi bersama. Mereka bercengkrama ya, makan minum bersama-sama dan saling bersenda gurau. Siti membantu ibu menyiapkan kue. Ibu membuat kue puding. Ibu mencetak kue dengan ukuran kecil. Ada yang diberi warna coklat, ada yang diberi warna putih, ada yang diberi warna hijau, ada yang diberi warna merah. Semua menggunakan pewarna alami. Anak-anak bermain sambil menikmati kue puding. Mereka bergembira mendengarkan cerita temannya. Sini, mari kita cari tahu warna kesukaan Siti dan teman-teman. Nah, di sini terlihat Siti suka warna hijau, sedangkan Ali suka warna coklat. Nah, sekarang Bapak meminta kalian ya untuk melengkapi tabel berikut berdasarkan warna kesukaan teman sekelas. Caranya bagaimana? Mungkin ya, kalian bisa me-WhatsApp teman kalian satu persatu, ya kalian tanyakan di antara warna-warna ini atau warna lainnya. Di sini kalian tanya, warna apa warna kesukaan teman kalian? Lalu tulis di sini, misalnya yang pertama Reno. Warna kesukaan Reno, misalnya di sini warna apa? Warna hijau. Di sini kalian tulis. Warna hijau itu yang menyukainya Reno, ya. Terus selain Reno misalnya ada siapa lagi? Ada Serding misalnya di sini dan lain sebagainya. Tulis misalnya ada 2 anak di sini yang menyukai warna hijau, tulis banyak siswanya adalah 2. Lalu begitu juga untuk warna-warna yang lainnya. Ya, jadi kalian bisa bertanya langsung kepada teman satu kelasnya dengan cara mengirim WhatsApp menanyakan apa warna kesukaan dari temannya tersebut. Jika warnanya di sini tidak ada, bisa kalian tuliskan kolomnya ya, bisa kalian tambahkan warna yang lain. Nah, setelah itu lihat di sini nanti dibuat lagi warna kesukaannya, misalnya warna coklat di sini. Warna coklat, tulis di sini coklat. Lalu banyak siswanya ada berapa orang. Lalu begitu juga untuk warna yang lainnya. Nah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Ya, di sini ada 3 pertanyaan yang diminta untuk kalian menjawab. Yang pertama, warna apakah yang paling banyak disukai siswa di kelasmu? Yang kedua, warna apakah yang paling sedikit disukai siswa di kelasmu? Dan yang ketiga, apakah kamu dapat menemukan warna lain yang tidak disebutkan pada tabel? Nah, pada tabel tadi ada beberapa warna. Ya, apakah ada warna lain yang tidak disebutkan di tabel tadi, tapi kalian bisa menuliskannya karena itu sesuai dengan warna kesukaan teman kalian jika ada warna apa. Nah, sambil menikmati kue puding, Siti dan saudaranya bertukar cerita. Siti dengan antusias menceritakan dongeng ular dan tikus. Siti mendapat cerita tersebut dari Ali. Nah, sekarang ceritakan kembali dongeng fabel kecerdikan menumbuhkan kebaikan secara pergantian di depan kelas. Setelah itu jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Ya, di sini ada 5 pertanyaan yang berkaitan dengan cerita tadi, yaitu kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Nah, kalian jawab pertanyaan ini sesuai dengan teks cerita yang ada pada fabel tadi. Nah, baiklah anak-anak, untuk pembelajaran pada pagi hari ini cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa ya untuk terus-terusnya tadi dikerjakan ya mandiri, ya mintalah bimbingan dari orang tua kalian. Jangan lupa di setiap lembar tugasnya diberikan nama hari dan tanggalnya juga. Baiklah anak-anak, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan kalian, selalu mencuci tangan ya, selalu menggunakan masker, menjaga jarak ya, dan selalu menjaga kesehatan tubuh kalian dengan cara berolahraga supaya kita tidak mudah terserang wabah penyakit ini dan semoga kita selalu sehat. Baiklah, Bapak akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.